Perkenalkan, nama saya Rizky Teon. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 101-2020-0170. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Kita masuk dalam pembahasan. Kita semua pasti pernah mendengar kata ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, apa sih arti dari kata ABK itu? Banyak orang bingung dengan istilah cacat, kemudian difabel, dan disabilitas. Bahkan selama ini, masyarakat lebih familiar dengan menggunakan istilah penyandang cacat. Nah, sekilas ketiga istilah ini memiliki makna yang sama, namun akan diterima berbeda secara psikologis bagi para penyandangnya ketika mereka berbaur dalam lingkungan sosial, di mana label yang disematkan bagi mereka itu akan menciptakan diskriminasi atau ketidaksetaraan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat merujuk pada barang atau benda mati, atau dalam kata lain, afkir. Nah, tentunya tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan dengan kondisi tersebut. Istilah penyandang cacat mengandung nilai yang cenderung membentuk makna negatif. Nah, penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tiada berdaya, kemudian tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena tercela atau cacat tadi. Menurut Halahan 2009 menjelaskan, semua disabilitas adalah inabilitas atau ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu, tetapi tidak semua inabilitas atau ketidakmampuan tersebut termaksud dalam disabilitas. Sebagai contoh, sebagian besar anak usia 6 bulan tidak dapat berjalan atau bicara. Tetapi hal ini bukan disabilitas, melainkan inabilitas atau ketidakmampuan, karena usia mereka belum sesuai dengan tahap perkembangan tersebut. Kita akan sedikit perkenalan sebelum masuk lebih jauh mengenai impairment dan handicap. Jadi selain kata disabilitas, ada beberapa istilah yang digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan khusus. Adapun istilah lain dari kebutuhan khusus, yakni seperti disability, impairment, dan handicap. Menurut World Health Organization atau WHO, dalam Desinicrum 2016 mendefinisikan masing-masing istilah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu disabilitas. Nah, disabilitas ini merupakan keterbatasan atau ketidakmampuan saat melakukan suatu aktivitas. Biasanya digunakan dalam tingkat individu. Nah, kemudian yang kedua, impairment, yaitu kehilangan atau ketidaknormalan yang terjadi secara psikologis atau pada struktur dan fungsi anatomi. Biasanya digunakan pada tingkat organ. Kemudian handicap, ketidakberuntungan seseorang yang disebabkan oleh disabilitas atau impairment tadi, yang membatasi atau menghambat aktivitas secara normal. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami sakit, kemudian dia diharuskan untuk menggunakan kursi roda. Mungkin handicap itu disebabkan oleh ketidaksesuaian arsitektur bangunan atau reaksi orang lain terhadap penggunaan kursi roda. Jadi orang lain bisa handicap ketika memiliki perbedaan dengan orang kebanyakan atau orang normal lainnya. Misalnya warna kulit, kemudian ukuran tubuh, penampilan, bahasa, dan sebagainya. Dengan memberikan cap tertentu atau stereotip, atau tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Seperti yang tadi kita sudah dengar, impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu itu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Contoh, seseorang yang mengalami amputasi
satu tangannya karena mungkin diabetes, kemudian diharuskan untuk diamputasi tangan sebelahnya karena sudah terinfeksi. Maka dia mengalami kecacatan tangan. Kemudian, disability merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. Nah, contoh pada orang yang cacat tangannya, maka dia akan merasakan berkurangnya fungsi tangannya. Dan mungkin dengan kehilangan satu tangannya, dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempurnaan atau dua tangan tadi. Kemudian handicap. Nah, handicap ini merupakan ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment atau disability tadi, yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu tersebut. Handicap juga bisa diartikan pada suatu keadaan di mana individu itu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan atau berkurangnya fungsi organ individu tadi, seperti dia kehilangan satu tangannya. Contoh orang yang mengalami satu tangannya tadi. Sehingga untuk aktivitas mobilitas atau berinteraksi dengan lingkungan, dia kurang maksimal. Kemudian arti dari disability yaitu berkurangnya atau hilang fungsi organ bagian tubuh tertentu, disebut juga impairment. Contoh low vision, di mana kalau membaca biasanya dengan jarak dekat atau dengan tulisan yang besar. Kemudian juga kerusakan fungsi pendengaran. Nah, adapun handicap, masalah atau dampak dari kerusakan disability atau impairment tadi yang dialami oleh individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Contoh, orang tunanetra yang tidak bisa melihat, kemudian mengalami kesulitan untuk berjalan. Nah, dia akan sulit berjalan ketika berada di lingkungan yang tidak dia kenal. Seperti itu. Nah, anak yang meskipun tidak teridentifikasi memiliki kerusakan namun berpeluang mengalami hambatan atau masalah tertentu. Contoh, seseorang yang tidak memiliki gangguan tapi memiliki kesulitan atau mengalami kesulitan selama belajar. Lanjut, menurut Sunan dan Riso pada tahun 1979, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki perbedaan dalam beberapa dimensi penting dari fungsi kemanusiaan. Mereka adalah yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan atau kebutuhan potensi secara maksimal sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dalam tenaga kerja profesional. Gifted disebut anak berkebutuhan khusus karena dia butuh penanganan secara khusus dalam pendidikan, karena kalau dimasukkan ke sekolah normal dia akan bermasalah karena sebenarnya dia memiliki potensi yang lebih besar. Kemudian lanjut, menurut Manggusong 2009, ABK sebagai anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi kemanusiaannya secara utuh akibat adanya perbedaan kondisi dengan kebanyakan anak lainnya gitu. Perbedaannya meliputi ciri-ciri mental, kemudian kemampuan sensorik, kemudian fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, ataupun kombinasi dua atau lebih dari berbagai hal tersebut. Nah, kombinasi dua hal tersebut yang tadi dibacakan dinamakan double handicap. Kemudian kombinasi dari tiga hal tersebut dinamakan multi handicap. Kita akan mengulang kembali impairment, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologis
psikis atau karena kelainan pada struktur organ tubuh. Nah, tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori impairment ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada organ tubuh, kemudian gangguan mental atau keterbelakangan mental maupun penglihatan yang tidak normal ataupun mungkin rabun. Nah, kemudian dari disability yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktivitas manusia normal sebagai akibat dari kondisi impairment tadi, akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktivitas manusia normal seperti mandi, kemudian makan, naik tangga, atau ke toilet, dan sendirian tanpa harus dibantu oleh orang lain. Yang terakhir yaitu handicap. Jadi definisi handicap itu yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial atau ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis, baik karena disebab abnormalitas atau fungsi impairment atau karena disabilitas tadi. Sebagaimana di atas, disabilitas dalam kategori ketiga lebih dipengaruhi faktor eksternal dari si individu. Nah, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelas kasihani atau bergantung pada bantuan orang normal lainnya. Padahal teman-teman, kalau kita lihat orang-orang dengan anak berkebutuhan khusus itu tidak memerlukan belas kasihan daripada kita, melainkan mereka itu ingin dihargai. Jadi mari kita merangkul mereka, kemudian berusaha untuk membimbing mereka dan jangan menimbulkan stigma-stigma yang membuat mereka itu merasa terbelakang maupun merasa dilecehkan. Sekian dari materi saya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.